Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farradana alaina siyam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Seluruh yang hadir, jamaah tarawih yang insyaallah semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan rahimnya, kasih sayangnya kepada kita semua insyaallah, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan daripada kita berpuasa adalah membentuk jiwa yang al-muttaqin, bertakwa. Sedangkan kata takwa di dalam Al-Quran disebutkan kurang lebih 245 kali kata takwa. Namun saya mengambil kesimpulan dari pengertian takwa itu adalah mendekatkan diri, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Di mana sebagian orang mengartikan takwa itu takut. Padahal di dalam Al-Quran pun ada kalimat yang takut, khaufun, itu kata takut dalam Al-Quran. Bahkan takut ini harus kita hilangkan, ya, agar menjadi kekasih Allah. Ya, takut dan rasa perasaan sedih harus dihilangkan. Inna awliya Allah, sesungguhnya kekasih Allah itu la khaufun alaihim walahum yahsanun. Tidak ada lagi rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Ini kekasih Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan kata takut dengan sedih, yang mestinya kita angkat pada diri kita, itu kata takut, khawatir, was-was, cemas, itu takut. Ya, kalau sedih, perasaan, ya, kehilangan, tidak mood, tidak enak perasaan, itu bermuara pada kata sedih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita berpikir di dunia ini sebenarnya, di alam material ini, apa sebenarnya yang membuat kita takut dan sedih? Ya, kalau kita melihat, kalau takut itu berkaitan dengan masa yang akan datang. Ya, takut jikalau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Ya, takut jikalau di kantor nanti ada PHK. Ya, ini baru sesuatu hal yang belum terjadi, ditakutkan. Nah, yang berkaitan dengan sedih, sesuatu hal yang sudah terjadi. Contoh, kehilangan motor, itu sudah terjadi, sedih. Ya, anaknya meninggal, sedih. Losnya terbakar, sedih. Tapi kalau kita bisa angkat rasa sedih dan takut ini, kata Allah, itulah kekasih Allah. Apakah kita mampu bisa berdiri tegak ketika menghadapi persoalan-persoalan demikian, menyandarkan diri kepada Allah secara totalitas? Ya, la haula wala quwata illa billah. Inilah yang mesti kita latih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin di antara kita pernah ada perasaan takut. Ya, misalnya kita takut di tempat yang gelap. Ya, kalau kita misalnya sendiri bermalam di rumah yang angker, kita takut. Iya.
Nah, inilah seharusnya kita angkat. Bagaimana perasaan takut itu tidak ada lagi. Bisa enggak ibu bapak? Misalnya kita jalan sendiri di Borowangi, takut enggak kita? Uji kita di situ. Kalau misalnya kita tidak takut lagi, ya itu bertanda inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sudah diangkat lagi rasa takut dan sedih pada dirinya. Nah, coba kita lihat. Ketika ada orang yang berjalan atau orang yang nginap di rumah yang angker, ya, untuk menghilangkan rasa takutnya bagaimana ibu bapak? Panggil 2-3 orang yang temani. Kan begitu pak? Iya. Tapi kalau sudah ada 2-3 yang temani, tiba-tiba betul apa yang dikhawatirkan itu ada terjadi. Kalau misalnya jatuh beli karena tidak ada orang, tiba-tiba muncul penampakan. Apakah teman kita yang kita panggil temani untuk bermalam di rumah yang angker itu mau melindungi kita? Kalau tidak, berterbangan semua keluar dari rumah itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Maksudnya apa? Ternyata ibu bapak, ketenangan itu muncul kalau perasaan ada yang temani. Waktu tidak ada yang temani, dia takut. Makanya panggil orang, 2-3 orang untuk temani bermalam. Perasaannya sudah merasa tenang. Tetapi tiba-tiba betul ada penampakan, ketiganya malah lari meninggalkan temannya ini tadi. Iya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Satu hal yang bisa kita tarik adalah ketika seseorang mengandalkan kepada makhluk, maka itu hanya bersifat fiktif belaka. Ya. Kalau kita ditemani oleh sesama manusia, ketenangan itu hanya bersifat ya fiktif sementara. Tetapi cobalah kita, perasaan ini ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karenanya, pada kesempatan yang mubarakah ini mungkin kurang lebih 10 menit kita akan memaparkan ciri daripada aulia Allah, kekasih Allah. Yang pertama, jikalau rasa takut dan sedih ini mau dihilangkan pada diri kita, ya, yang pertama kata Allah, wa man tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya, siapa orang yang mengikuti perintah Allah, siapa orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan angkat pada dirinya rasa takut dan rasa sedih. Nah, pertanyaannya ibu bapak, apakah kita selama ini sudah menjalankan seluruh perintah, seluruh petunjuk yang Allah berikan? Itu yang pertama. Yang kedua, wa man amana billahi wal yaumil akhir. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa amila salihan, dan senantiasa berbuat amal saleh, falahum ajru inda rabbihim, maka di sisi Tuhannya akan mendapatkan pahala, fala khaufun alaihim wa la hum yahzanun, maka pada dirinya akan diangkat rasa takut dan rasa sedih. Orang yang senantiasa beramal saleh, melakukan amal kebaikan, dalam kehidupannya seluruhnya bermuara kepada amal saleh. Ya. Kalau anggapan kita aulia wali itu kekasih Allah itu yang bisa terbang, ya, guru tak dulu Allahu yarham pimpinan Mahat, ya, mengungkapkan narekot di palutuk napa mancaji wali tu ay na yolo pi wali itu manu-manu kalau nanti dibilang wali yang bisa jalan di atas air, lebih pi walina balik, jangankan jalan, dia tinggal di atas di dalam air. Nareko makada wali pi wadi makateni bara api,
lebih walina iblis, karena dia terbuat dari api. Tapi cobalah kita mendekatkan diri kepada Allah dengan syarat wa amila salihan, senantiasa berbuat amal kebaikan. Iya, tentu berbeda. Orang yang selalu berbuat amal baik dengan yang tidak, sangat-sangat jauh berbeda. Contoh, ketika kita membantu tetangga yang dalam keadaan membutuhkan, maka bagaimana perasaan tak? Enak perasaan ini, adem perasaan ini ketika mampu memberikan bantuan kepada tetangga, mampu memberikan bantuan kepada sesama manusia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, menimbulkan ketenangan dan kesenangan. Jelas kita ketika memberi, pasti uang kita pakai, dana kita pakai, tenaga kita pakai, tenaga diri kita sendiri. Tetapi ingatlah bahwa ketika kita memberikan, ada muncul kesenangan di dalam diri kita. Nah, inilah yang dinamakan, apa yang disebutkan oleh orang tua kami. Ya, saya punya kakek, pimpinan Majelis Zikir Nur Muhammad, sekaligus pendiri. Beliau mengungkapkan iko manre iya meso. Ya, ada ungkapan yang pernah dia ungkapkan, agurui iko manre iya meso. Maksudnya apa? Betul aku berikan bantuan ini kepadamu, iko manre, tapi ia panat dingin. Bagaimana kesenangan batin jiwa saya ini ketika telah berbuat baik kepada sesama manusia. Ya. Paling tidak ibu bapak, kalau kita tidak bisa berbuat baik, paling tidak janganlah buat kerusakan. Iya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, wa man amana billahi wa huwa muhsinun falahu ajru inda rabbihim fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kata Allah, siapa orang yang beriman kepada Allah wa huwa muhsin, kemudian dia seorang muhsin, terpatri di dalam jiwanya sifat-sifat kebaikan, maka di dalam jiwanya itu membiasakan selalu berbuat baik. Siapa orang yang terpatri di dalam dirinya senantiasa berbuat baik, niscaya insya Allah pun juga akan melakukan perbuatan baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa bedanya beramal saleh dengan muhsin? Muhsin ketika seseorang memungut satu paku di jalanan. Nah, oleh sang guru menjelaskan bahwa dalam satu riwayat, orang yang memungut paku ini ternyata isi surga. Maka dicarilah amal kebaikannya. Apa amal kebaikan ini orang? Ternyata hanya pernah memungut paku di jalan. Iya. Yang lain heran, kenapa bisa? Iya. Maka pada saat itu jamaah karena motivasi mau masuk surga, dia buru-buru cari paku di jalan. Katanya gara-gara cari paku, dapat paku di jalan, dia masuk surga. Padahal pengertiannya tidak demikian. Wa huwa muhsinun, pengertiannya adalah ketika kebaikan itu terpatri di dalam dirinya, dia tidak rela, dia tidak ikhlas melihat saudara-saudaranya celaka karena sebiji paku ini. Iya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada intinya bagaimana dia merasa selalu ingin menolong, ya, ingin membantu orang lain, walaupun hanya menghindarkan seseorang dari sebiji paku. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jikalau perasaan kita itu pun ada sekarang ini, tetangga kita tidak mau tersakiti dengan apa yang di lingkungan kita hindari, kita perbaiki hubungan masyarakat kita, insya Allah inilah yang dinamakan aulia Allah, kekasih Allah.
Berikutnya, wa man amana wa aslaha falahu ajru inda rabbi fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya. Berikut ciri-ciri wali Allah adalah wa aslaha, selalu melakukan perbaikan pada dirinya, senantiasa mengoreksi dirinya. Saya ini belum cukup ibadah saya, ya kalau 20 rakaat belum cukup, taruhlah hari ini, berikutnya insya Allah saya tambah lebih daripada 20 rakaat. Jangan senantiasa menurun ke bawah, ya, selalu memperbaiki diri, selalu belajar, menambah ilmu. Inilah ciri-ciri wali Allah, tidak mau ketinggalan dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, innal ladzina qalu rabbuna, yaitu orang-orang yang berkata Allah Tuhan kami, tsumastaqamu, kemudian beristiqamah dengan ucapannya itu, ya, istiqamah menjalankan perintah Allah. Tatanazzalul malaikah, maka Allah turunkan kepadanya malaikat, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka Allah cabut pada dirinya rasa takut dan rasa sedih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita mampu beristiqamah, ketika kita mampu menjalankan seluruh ciri-ciri, ya, aulia Allah, kekasih Allah ini, niscaya insya Allah kita akan mendekatkan diri kepada Allah. Dan inilah janji Allah di dalam Al-Quran, waliman khafa maqama rabbih, dan siapa orang yang sampai tingkat ma'rifat karena melalui proses latihan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jannatani, dia akan merasakan dua surga. Makanya ketika kita berdoa, ada doa penutup itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sebenarnya di situ menurut Gurutta, Allahu yarham Gurutta Kiai Haji Said Musammang, yang kita minta yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah, yaitu jannatul ma'rifat, kesenangan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia, wa jannatuz zahari, dan jannah yang zahari, yang nampak, yaitu di akhirat kelak. Insyaallah semoga kita senantiasa menjadi aulia Allah, sudah mampu merasakan jannatul ma'rifah, Rabbana atina fid dunya hasanah, dan insyaallah di kemudian hari kita akan merasakan jannatul zahari wa fil akhirati hasanah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, persis cukup 10 menit saya gunakan waktu. Mohon maaf atas penjelasan yang sangat singkat ini, dan terima kasih atas segala perhatian. Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam, wallahul hadi ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.